Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang ada di mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi. Baik, langsung ke materinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Teknik informasi dan komunikasi adalah istilah umum yang merujuk pada segala teknologi yang memungkinkan manusia untuk mengakses, menyimpan, memproses, mengirimkan, dan menerima informasi. Terus yang kedua, materi yang kita pelajari di mata kuliah TIK. Beberapa materi yang kita pelajari di mata kuliah TIK. Yang pertama ada afiliasi. Afiliasi adalah sebuah hubungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak atau afiliator mempromosikan produk atau jasa milik pihak lainnya, merchant, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, blogger. Blogger adalah seseorang yang secara aktif menulis dan mengelola sebuah blog. Blog sendiri merupakan sebuah situs web yang berisi tulisan-tulisan atau postingan yang disusun secara kronologis, mulai dari yang terbaru hingga yang terlama. Tulisan-tulisan ini juga bisa berisi berbagai topik, mulai dari hobi, pengalaman pribadi, ulasan produk, tutorial, hingga opini mengenai suatu isu. Apa saja yang dilakukan seorang blogger? Yang pertama, kita menulis konten. Kedua, mengedit konten. Ketiga, mendesain blog. Keempat, mempromosikan blog. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan pembaca. Selanjutnya, pengertian PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Program ini sangat populer dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga profesional untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang sangat populer dan banyak digunakan untuk mengolah data. Bayangkan Excel seperti sebuah buku besar digital yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Dan di dalam sel inilah kita bisa memasukkan berbagai jenis data, mulai dari angka, teks, hingga rumus. Beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama ada sum. Sum gunanya yaitu untuk mengolah data. Kedua, count. Ketiga, average. Keempat, if. Kelima, sum if. Keenam, count if. Ketujuh, proper. 8, upper. 9, lower. Yang ke-10 ada left, mid, dan right. Ke-11 length, 12 round, 13 concatenate, dan yang terakhir lookup dan lookup. Baik, selanjutnya cara membuat soal di Google Formulir. Yang pertama, buka Google Formulir, kunjungi link atau cari Google Formulir di mesin pencari, klik tombol buat untuk memulai formulir baru. Terus yang kedua, beri nama formulir. Pada bagian atas, berikan judul yang jelas untuk formulir Anda, misalnya kuis matematika kelas 7. Anda juga bisa menambahkan deskripsi singkat jika diperlukan. Ketiga, tambahkan pertanyaan. Klik tombol tambah untuk menambahkan pertanyaan baru. Pilih jenis pertanyaan.
pilihan ganda, pilih satu jawaban dan beberapa pilihan. Kotak centang, pilih beberapa jawaban dan dari beberapa pilihan. Drop down, pilih satu jawaban dari daftar yang menurun. Skala linear, menilai sesuatu pada skala tertentu, misalnya sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kotak teks, untuk jawaban yang bersifat teks bebas. Tanggal, untuk mengumpulkan tanggal. Waktu, untuk mengumpulkan waktu. File unggah, untuk mengumpulkan file dari responden. Masukkan pertanyaan, tuliskan pertanyaan Anda dengan jelas dan mudah dipahami. Tambahkan pilihan jawaban. Untuk pertanyaan pilihan ganda, kotak centang dan drop down, tambahkan opsi jawaban yang sesuai. Buat jawaban benar. Jika Anda ingin membuat kuis, tandai jawaban yang benar pada setiap pertanyaan. Terus yang keempat, atur kuis atau opsional. Jadikan sebagai kuis dengan cara klik tombol setelan di bagian atas, lalu aktifkan opsi jadikan ini sebagai kuis. Beri nilai. Atur nilai untuk setiap jawaban benar. Tampilkan jawaban yang benar. Anda bisa memilih untuk menampilkan jawaban yang benar setelah responden selesai mengisi formulir. Yang kelima, kumpulkan alamat email atau opsional. Jika ingin mengumpulkan alamat email responden, aktifkan opsi kumpulkan alamat email di bagian setelan. Selanjutnya, ulangi langkah 3 sampai ke 5. Ke-7, sesuaikan tampilan. Anda bisa mengubah tema, warna, dan font untuk membuat formulir Anda lebih menarik. Dan yang terakhir, kirim formulir. Setelah selesai, Anda bisa membagikan link formulir melalui email, media sosial, atau embed ke dalam website. Terus materi yang berikutnya yang kita pelajari di teknik informasi dan komunikasi, yaitu membuat iklan melalui Google Ads. Beberapa cara untuk membuat iklan melalui Google Ads. Yang pertama, buat akun Google Ads. Caranya, kunjungi situs web Google Ads dan buat akun baru. Anda akan diminta untuk memberikan informasi dasar seperti alamat email dan metode pembayaran. Yang kedua, tentukan tujuan iklan. Pilih tujuan iklan Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan kunjungan ke situs web, penjualan produk, atau meningkatkan kesadaran merek? Tujuan ini akan mempengaruhi jenis kampanye yang Anda buat. Ketiga, pilih jenis kampanye. Google Ads menawarkan berbagai jenis kampanye seperti kampanye penelusuran, kampanye display, kampanye video, dan kampanye shopping, dan yang terakhir kampanye app. Terus yang keempat, buat grup iklan. Bagi kampanye Anda menjadi beberapa grup iklan. Setiap grup iklan berisi kumpulan kata kunci dan iklan yang relevan. Kelima, tentukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau frasa yang akan memicu tampilan iklan Anda. Pilih kata kunci yang relevan dengan produk atau layanan Anda. Keenam, buat iklan. Buat iklan teks, gambar, atau video yang menarik dan relevan dengan kata kunci Anda. Pastikan iklan Anda memiliki judul yang menarik, deskripsi yang jelas, dan ajakan bertindak yang kuat. Yang ketujuh, atur target. Tentukan lokasi, bahasa, perangkat, dan audiens yang ingin Anda targetkan. Anda juga dapat menargetkan berdasarkan minat, demografi, dan perilaku pengguna. Kedelapan, tetapkan anggaran. Atur anggaran Ke-8, tetapkan anggaran. Atur anggaran harian atau bulanan untuk kampanye Anda. Anda juga dapat memilih strategi penawaran yang sesuai seperti biaya per klik atau biaya per tayangan. Dan yang terakhir, pantau dan optimalkan. Setelah iklan Anda tayang, pantau performanya secara teratur.
Perhatikan metrik seperti jumlah klik, tingkat klik tayang, dan konversi. Lakukan optimasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja kampanye Anda. Dan yang terakhir, Classroom. Google Classroom adalah sebuah platform pembelajaran online gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapa saja yang memiliki akun Google. Platform ini dirancang untuk menyederhanakan proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Relax and enjoy your day. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.